Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Anggi Puspitasari. Saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik dan jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi pemancar dan definisi penerima radio. Dan kedua, saya akan menjelaskan prinsip kerja pemancar radio dan penerima radio. Dan ketiga, saya akan menjelaskan prinsip kerja pemancar dan penerima radio AM dan VM. Oke, pertama saya akan menjelaskan definisinya. Pemancar adalah bagian yang berfungsi mengubah informasi menjadi bentuk yang sesuai gelombang elektromagnetik. Pemancar kemudian menggabungkan signal yang dihasilkan dalam media pemancar antara lain kabel, kawat, atau udara. Sedangkan definisi penerima radio adalah merupakan salah satu pesawat elektronika yang bekerjanya mengubah signal modulasi atau gelombang radio menjadi signal audio atau getaran suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Kedua, prinsip kerja pemancar radio VM. Di mana pemancar VM pada prinsipnya sebuah pembangkit gelombang radio terdiri dari sebuah osilator atau radio frekuensi, modulator, penguat daya jalur transmisi, dan antena. Sistem modulator dan penguat daya pemancar sangat ditentukan oleh jenis modulasi yang digunakan. Sedangkan penerima VM itu bertugas memenuhi isyarat RF, memperkuat, memodulasikan, dan memperkuat isyarat informasi yang didapat sehingga bisa dimengerti. Sedangkan pemancar AM secara prinsip kerja sederhana, sistem pemancar radio memiliki 3 komponen, yaitu mikrofon sebagai alat yang mengubah getaran listrik, kedua, rangkaian pemancar yang akan mengubah signal listrik menjadi gelombang elektromagnetik, dan antena sebagai alat memancarkan gelombang ke udara yang akan dikirimkan oleh penerima radio. Sedangkan penerima AM, dia ini prinsip kerjanya informasi bersama gelombang pembawanya atau RF yang datang pada antena diseleksi oleh rangkaian penalah sampai didapat suatu signal RF tertentu yang kemudian dikonversikan dengan satu signal. Campuran kedua signal RF tersebut akan menghasilkan suatu signal selisih dari kedua signal tersebut, yang biasanya disebut signal frekuensi atau menengah atau biasa disebut IF. Pada sistem penerima radio AM, besar frekuensi menengah IF pada umumnya 455 kHz. Oleh karena itu, frekuensi osilator lokal bervariasi pada waktu rangkaian penalah divariasikan, maka frekuensinya akan konstan. Sebesar frekuensi yang mana saya akan menjelaskan tentang diagram pemancar radio AM, di mana osilator ini berfungsi untuk menghasilkan sejumlah getaran atau signal listrik secara periodik dengan amplitude yang konstan. Osilator ke buffer ini berfungsi untuk menguatkan arus signal keluaran dari osilator. Buffer ini ke driver, sedangkan driver ini berfungsi mengontrol setiap perangkat keras yang terpasang dari komputer agar bisa berinteraksi dengan komputer lain, menuju ke final amplifier. Sedangkan final amplifier ini berfungsi sebagai penguat signal audio, terus ke antena, di mana antena ini berfungsi menerima signal elektromagnetik dan mengubahnya menjadi signal listrik. Terus ke modulator, di mana ini modulator berfungsi melakukan modulasi, yaitu proses menumpangkan data pada frekuensi gelombang sinyal pemancar radio AM, di mana antena menuju penguat RF, di mana penguat RF ini berfungsi memperkuat signal frekuensi tinggi. Terus kemudian ke mixer, mixer ini adalah pencampuran suara. Kemudian ke penguat IF, di mana digunakan untuk menguatkan frekuensi intermediate sebelum diteruskan ke blok defektor. Terus ke defektor, kemudian ke penguat audio, di mana penguat audio ini berfungsi menguatkan daya signal yang masuk. Sedangkan ke loudspeaker, di mana loudspeaker ini berfungsi sebagai alat yang mengubah gelombang listrik yang mulanya dari penguat audio yang menjadi gelombang getaran itu sendiri. Selanjutnya pemancar radio VM, di mana encoder ini berfungsi sebagai sensor gerak mekanis yang menghasilkan signal digital sebagai respon terhadap gerakan. Ke osilator ini ke buffer ini ke driver ini ke final amplifier, di mana final amplifier ini berfungsi sebagai penguat akhir sistem tata suara yang bermanfaat sebagai
penguat IR dan menuju lagi ke limiter, di mana limiter ini berfungsi membatasi putaran mesin. Terus menuju ke defektor, di mana defektor ini lagi menuju ke deempasi, di mana deempasi ini berfungsi sebagai menekankan frekuensi audio yang besarnya berlebihan tinggi yang dikirim oleh pemancar. Terus kemudian ke penguat audio, terus kemudian di loudspeaker. Sekian dari penjelasan yang saya berikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.